Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Badlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, mata adalah salah satu indera dari manusia yang sangat penting bagi tubuh kita gitu ya. Oleh karenanya kesehatan mata ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kemudian banyak sekali dari kita yang masih mengabaikan kesehatan mata. Padahal mata ini sendiri bisa banyak mengalami masalah gangguan kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini ketika mata kita sering digunakan untuk bekerja dari rumah. Oleh karenanya kita harus tahu nih bagaimana cara menjaga kesehatan mata terutama di pandemi. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, mata sehat selama pandemi ya. Kalau kita berbicara tentang mata, itu ternyata banyak sekali makna mata dalam dunia psikologis. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Mata adalah jendela jiwa. Nah, kalau kita lagi sedih, lagi murung, lagi bahagia, lagi bete gitu ya, semua itu katanya bisa terlihat dari mata. Tatapan mata kita, binar mata kita itu bisa menandakan kita lagi sedih atau kita lagi bahagia gitu ya. Jadi memang mata adalah jendela jiwa. Kita lanjut yang kedua. Tatapan mata kunci komunikasi. Jadi sering kita lihat kalau kita lagi komunikasi sama orang, ngobrol sama orang, itu yang harus kita tatap itu adalah matanya. Jangan kemana-mana gitu ya. Tatapan mata kita jangan kemana-mana. Pokoknya fokus pada tatapan mata karena itu adalah kunci komunikasi bagaimana kita merespons ketika orang lain lagi ngobrol atau lagi ngomong sama kita gitu ya. Oke, yang ketiga. Makna mata. Nah, ketika kita ngomong sama orang gitu ya kan sering kita ngelihat ada gerak bola mata dari seseorang. Kadang-kadang ketika dia ngelihat ke kanan atas atau ke kiri atas itu menandakan sesuatu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang kita perlu pelajari nih gerak bola mata dari seseorang itu ke kanan atas, kiri atas atau kemana itu bisa menandakan maknanya seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Karakter pribadi seseorang. Nah, sebenarnya kalau kita bisa belajar tentang kepribadian seseorang, salah satunya bisa kita lihat dari mata seperti itu. Kita lihat nih orangnya sanguin atau melankolis atau phlegmatis atau koleris seperti itu kita bisa lihat dari pandangan matanya seperti itu. Kita lihat yang terakhir, mata untuk afirmasi pribadi. So, sometimes kita ada kayak masa dimana kita ngeliatin mata kita di cermin gitu ya. Terus kita saling berpandangan sama diri kita sendiri untuk mengafirmasi atau menyemangati atau memotivasi diri kita untuk menjadi lebih maju ke depannya. Nah, itu tadi kelima makna mata yang mungkin kita bisa dapatkan dari sisi psikologisnya dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makna mata dari sisi psikologisnya. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Alfat Hanifah Megawati MPSI psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ega, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Raden, baik-baik saja, apa kabarmu? Alhamdulillah, baik juga Mbak Ega, terima kasih. Hari Alhamdulillah, ini kayaknya cerah masih sekali, semangat semangat ya? sekali gitu ya. Iya, seperti ada matahari di sekitarku, jadi cerah. Jadi harus semangat gitu ya. Oke, kalau Iya. kita lihat juga hari ini matanya Mbak Ega berbinar-binar sesuai dengan tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang makna mata gitu Mbak Ega ya. Kita lihat yang pertama nih Mbak Ega. Iya. Mata adalah Mhm. jendela jiwa. Apakah betul demikian? Ya, betul sekali Mas Raden. Bahkan di ilmu psikologi sebenarnya kan, mata itu salah satu komponen dari ilmu pernyataan. Artinya ia menjadi salah satu bagian yang diobservasi nih Hmm. ketika kita mengakses perilaku atau kepribadian seseorang, atau bahkan ketika kita menentukan diagnosis pada klien ya. Jadi mata itu, memang bisa menunjukkan hal-hal yang tersimpan bahkan ketika sesuatu itu tidak disadari atau tidak diucapkan kata-kata oleh seseorang itu gitu. Hmm. Misalnya emosi atau perasaan tuh ya Mas Raden. Beda ya ketika Hmm. marah ya Mas Raden Ya. marah mungkin melotot ya. Ketika Mas Raden melihat orang yang dicintai mungkin matanya lebih terbuka tapi berbinar-binar. Jadi memang benar sekali bahwa mata itu jendela jiwa. Gitu ya. Jadi walaupun kita nggak ngelihat yang lain-lain, kita cukup ngelihat tatapan matanya aja gitu ya. Matanya berbinar-binar, Betul, sendu, atau lagi emosi itu sendu. kelihatan ya. Apalagi zaman Betul, sekarang nih Mbak Ega. terlihat. Di Mhm. zaman pandemi kan kita pakai masker nih ya. Jadi nggak Masker, kelihatan betul mimik sekali, dari betul. gerakan bibir yang kita lihat, mata itu bisa kelihatan. Mhm, Orang marah, orang sedih itu kelihatan ya Mbak Ega ya.
Betul, betul sekali, bisa sekali. Jadi ada penelitiannya Mas Raden. Jadi manusia itu bisa menyerap 20% informasi dari komunikasi yang ia dengarkan dan ia bisa menyerap 30% informasi dari komunikasi yang ia lihat gitu. Hmm. Dan ketika komunikasi itu ada mendengar dan melihatnya, maka ia bisa menyerap penuh 50% dari informasi yang ia terima. Artinya selama masker tidak menutup mata dan telinga, Mm-mm. seharusnya itu bukan jadi hambatan yang besar ya, Hmm. sehingga kita menghindari komunikasi dengan orang lain. Jadi sangat besar sekali fungsi mata ini, bagaimana dia Betul bisa sekali, mencerminkan apa yang kita rasakan dalam diri kita gitu ya Mbak Ega ya. Oke, kita lanjut betul ke yang sekali. kedua nih Mbak Ega. Tatapan mata Hmm, itu bisa sebagai kunci komunikasi gitu. Sering kan kita lihat orang-orang ketika kita lagi ngobrol sama orang, ya harus tatap matanya seperti itu. ya benar sekali Mas Raden. Jadi memang dalam komunikasi mata ini cukup vital ya, makanya penghayatan akan berbeda tuh Mas Mhm, Raden ketika kita berkomunikasi via telepon atau chatting dengan ketika berkomunikasi bertatap muka ya, entah itu mhm, video call atau langsung, ada sesuatu yang berbeda saat mhm, itu ya. Nah, penelitiannya juga menunjukkan nih Mas Raden, ketika kita menatap mata ke mata itu akan memberikan setruman pada diri kita. Jadi mhm. itu memberikan sinyal juga tentang kita nyaman nggak sih di komunikasi ini, kita nggak nyaman atau kita mau nggak melanjutkannya itu juga menjadi salah satu komponen nih dalam komunikasi. Ketika kita atentif atau tidak dengan pembicara itu juga menunjukkan nih kita tertarik atau enggak nih. Atau jangan-jangan kalau kita nggak fokus berarti tandanya kita mungkin tidak nyaman dengan komunikasi yang terjalin saat itu. Jadi memang Mmm. ini menjadi part yang penting dalam komunikasi, Mas Raden. Oke, berarti sebenarnya ketika kita lagi komunikasi sama seseorang, tatapan seseorang itu nggak fokus gitu ya, itu berarti menandakan salah satu mungkin nggak nyaman dengan pembicaraan itu gitu Betul, ya? betul sekali, Mas Raden. Bisa jadi ia tidak nyaman dalam komunikasi yang dijalin saat itu gitu, atau dia sedang disibukkan dengan hal lain, jadinya dia tidak atentif penuh, tidak berada penuh dalam komunikasi tersebut. Oke, nggak atentif sama pembicaraan gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang Betul. selanjutnya nih Mbak Ega. Mmm, Makna gerak bola mata. Nah, ini kan sering banget ketika kita mmm. ngobrol sama seseorang gitu ya. Katanya ada yang bilang, ini makanya kita klarifikasi ini ke Mbak Ega. Kalau katanya kalau ngelihat ke kanan atas atau ke kiri atas itu ada yang jujur, ada yang bohong gitu. Apalagi kalau lagi pacar atau istri ke suaminya nanyain, "Kamu dari mana?" gitu. Terus dia ngelihat ke Iya, iya, atas, iya. kanan atas atau kiri atas tuh, "Oh, berarti kamu bohong ya?" Itu selalu terjadi seperti itu nggak sih Mbak Ega? Iya, iya. Sebenarnya ketika kita menggerakkan bola mata ke atas ya atau ke samping itu menunjukkan kita sedang berpikir terhadap sesuatu Hmm. hal atau kita berusaha mengingat hal-hal di masa lalu. Jadi sebenarnya sih kalau di ilmu psikologi belum tentu berarti bohong ya, Mhm. tapi pada saat itu memang ia sedang memikirkan sesuatu hal atau ya mengingat masa lalu yang mungkin ingin ia matchingkan atau ingin ia sampaikan kepada yang sedang berbicara dengan dia gitu. Mhm. Jadi memang bisa jadi tanda nih buat kita nih ketika lawan bicara kita sedang bergerak, oh mungkin dia sedang memikirkan kata-kata kita atau dia sedang mencari evidence atau bukti-bukti tentang perkataan kita gitu. Jadi belum tentu berbohong juga sih sebenarnya. Belum tentu berbohong, tapi yang pasti dia lagi, Mhm, berpikir tentang sesuatu hal mungkin betul, ya, mengingat sesuatu gitu ya, betul, recalls, betul. experience yang Recall, mungkin sudah pernah benar. terjadi. Oke, kita Betul lanjut yang sekali. selanjutnya nih Mbak Ega. Mata Hmm, sebagai karakter pribadi seseorang. Kan kalau kita kenal dengan kepribadian itu mungkin ada sanguin, melankolis, phlegmatis, koleris gitu ya. I see. Nah, apakah kemudian Mhm. keempat ini juga bisa dilihat dari tatapan matanya, dari binar-binar matanya, atau memang benar-benar matanya ini bisa menandakan kepribadian seseorang nih Mbak Ega? Ya, pastinya kalau untuk, mendefinisikan ke salah satu kategori, kita perlu assessment lebih lanjut ya, Mhm, tidak hanya melalui mata saja Mas Raden, tapi juga apa yang ia sampaikan, mhm, perilakunya dia itu juga menjadi komponen untuk mengakses sehingga akhirnya kita bisa menentukan, "Oh, dia ada di tipe ini," gitu. Tapi memang ada penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang cenderung submisif, dia itu akan menghindari tatapan mata. Gitu, mhm, atau akan cenderung lebih banyak berkedip ketika ia, berbicara gitu, mmm, karena dia merasa, di bawah dari orang yang dia ajak bicara, merasa lebih rendah ya, jadi mmm, submisif, dia mengikuti aja apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya gitu. Nah,
Berbeda dengan orang-orang dengan karakter dominan, Mhm. katanya dia itu lebih banyak membuka mata ketika ia berbicara, namun cenderung mengalihkan matanya ketika ia mendengarkan orang lain gitu. Jadi Mhm. terlihatnya mungkin di dua hal itu, tapi tidak langsung bisa kita identifikasikan apa tipe kepribadiannya. Tapi karakternya bisa sedikit banyak terlihat dari mata. Nah, bukan hanya karakter diri ini Mas Raden, Mhm. sebenarnya mata juga bisa menunjukkan bagaimana sih posisi kita terhadap orang yang kita ajak lawan bicara. Mhm. Tadi tuh ngomong tentang setruman tuh Mas Raden. Setruman itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Mhm. Ketika kita menatap orang yang kita takutin, mungkin setrumannya jadi setruman yang tidak nyaman gitu. Mhm. Sehingga kita tahu, oh karakter orang ini tidak nyaman untukku, peran orang ini tidak nyaman untukku. Dan ketika kita melihat orang yang kita cintai atau kita kagumi, setrumannya itu rasanya lebih menyenangkan ya. Itu menunjukkan bahwa, oh orang ini karakternya atau perannya itu cukup nyaman di diriku gitu. Jadi bukan hanya tentang mengidentifikasikan orang lain, tapi juga tentang diri kita, bagaimana kita merefleksikan posisi seseorang terhadap di dalam diri kita sendiri. Oke. Berarti kalau dalam komunikasi ketika ada pribadi seseorang yang berbeda gitu ya, apakah kemudian Mhm. tatapan mata yang strict on point ke orang yang kita ajak bicara, itu lebih superior Ah. dibandingkan mereka yang akhirnya agak nunduk, itu nggak lebih superior dari orang yang diajak bicara gitu, Mbak Ega? Ya, bisa jadi seperti itu atau tapi memang harus dibarengi dengan, gestur tubuh Mhm. lainnya gitu. Mhm. Ini identifikasi awalnya seperti itu dari mata, tapi kita perlu lihat juga posisi duduknya dia, posisi kepalanya seperti apa, apakah karena ketika kita membuka mata lebar belum tentu juga dominan, tapi kalau kita membuka mata lebar tapi ketika orang lain berbicara kita cenderung, mengalihkan mata kita, bisa jadi ia dominan. Tapi ketika kita atentif penuh ketika berbicara ataupun mendengar, itu menunjukkan justru kita ready dengan informasi-informasi baru yang diberikan oleh lawan bicara kita gitu. Jadi membuka mata itu tanda kesiapan kita untuk menangkap informasi. Sedangkan memingkingkan mata kan ada orang tuh ya Mas Raden kalau Mhm. lagi lihat orang ngomong tuh gini, itu bukan berarti dia tidak menyukai juga, bisa jadi ia sedang berkonsentrasi atau memfokuskan diri pada hal-hal yang detail atau spesifik dari pembicaraan orang tersebut. Tuh, jadi memang mata komponen penting, tapi balik lagi ketika kita mau menjustifikasi atau kita mau mendefinisikan seseorang, kita juga perlu lihat gestur ketubuhan dia yang lainnya juga, Mas Raden. Oke. Biasanya nih, Mbak Ega, sering kan kita ngobrol sama seseorang katakanlah, sama pasangan gitu ya, atau istri ke suami, suaminya Mhm. agak-agak Nah, pulang malam, telat gitu ya, ditanyain katanya ke kantor tapi nggak ke kantor gitu. Terus kita ajakin ngobrol, kita interogasi, terus heeh, dia tatapan matanya ke bawah gitu. Apakah itu menjadi salah satu hal indikator ketika dia natap ke bawah itu dia feel guilty gitu, ada rasa bersalah gitu nggak sih? bisa jadi, Hmm. bisa jadi seperti itu. Berarti kan dia mungkin tidak nyaman dengan komunikasi itu, mungkin merasa bersalah Mhm. atau tahu bahwa yang dia lakukan tidak benar dan sebagainya. Tapi balik lagi itu perlu kita apa namanya, klarifikasi juga. Jangan Mmm. sampai kita menjadi ahli dalam membaca gerak-gerak, seseorang, tapi itu menjadi asumsi yang negatif, malah jadi, "Oh ya suami saya bohong," gitu. Akhirnya malah merenggangkan, Hubungan ya? relasi. Iya, betul Nggak harmonis sekali. lagi gitu ya, pokoknya ada Betul, komunikasi yang jadi pas. Oke, kita jadi yang banyak terakhir nih Mbak Ega, asumsinya. mata untuk afirmasi pribadi, sering kan kita ngomong depan cermin gitu, Ah. "Ayo, kamu pasti bisa," gitu. Itu ngomong ke afirmasi ke diri pribadi juga bisa ya? Bisa banget Mas, karena itu kan transfer energi ya. Jadi ketika kita mengedipkan mata perlahan aja dan kita melihatnya, kita merasa seperti diafirmasi atau divalidasi oleh orang lain gitu, Mmm. padahal itu diri kita. Kan Mhm. katanya peneman yang terbaik itu adalah diri kita sendiri ya. Mhm. Jadi itu benar sekali gitu. Makanya dalam beberapa teknik terapi pun klien biasanya juga diminta untuk, melihat kaca tuh Mas, Mmm. Raden dan berbicara dengan dirinya, karena itu Mmm. mengandung proses healing juga gitu, ketika Mmm. dilakukan oleh klien. Sejauh efektif mana sih ketika masa pandemi ini kita mau memberikan afirmasi pribadi, Mbak? Wah, itu efektivitasnya cukup bagus Mmm. ya, apalagi sekarang kan kita secara sosial kan terbatasi ya, Mhm. untuk menjangkau komunikasi dengan orang lain itu mungkin tidak selalu mudah gitu.
Ya balik lagi komunikasi tetap harus dijalin, yang paling mungkin berkomunikasi dengan diri kita, ya diri kita sendiri. Mhm, Jadi memperbanyak berkomunikasi dengan diri kita sendiri, itu justru bukan tanda kegilaan ya, tapi justru progres yang bagus. Karena mhm, kita menyuplai kebutuhan kita untuk diafirmasi, kebutuhan kita untuk dipahami, kebutuhan kita untuk ditanya atau mhm. menjawab itu dengan diri kita sendiri. Jadi nggak apa-apa banget, boleh sekali, bahkan Oke, cukup baik. berarti kita Kecuali nih Mas mhm, Raden, mhm. kecuali kalau kita ngomong sama pot tuh, mungkin itu beda cerita gitu. Beda Tapi kalau cerita. kita melihat diri kita di kaca, itu justru memberikan, sedikit banyak rasa healing ya, rasa menyembuhkan diri dari kejenuhan yang ada dalam pandemi Oke. ini. Oke, ngomong sama pot karena sekarang trennya lagi berkebun gitu ya Mbak Ega ya. Iya Oke, bener, baik terima kasih Mbak Ega sudah berbagi bersama kami di Bincang sama-sama Sakti Mas pagi hari ini. Raden. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di Sehat-sehat rumah. Terima juga. kasih, Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini mata sehat selama pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaktidayatv. Kami akan segera kembali.